نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أما بعد. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, puji syukur tak terhingga mari senantiasa kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah kepada Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat pada kita semua. Semoga tasyakur kita kepada Allah menjadi sebab semakin bertambah-tambahnya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat-nikmatnya pada kita semua. Salam dan salam semoga senantiasa ditetapkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga ditetapkan atas sahabatnya, keluarganya dan kita seluruh umatnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan perintah beliau yang tercantum dalam sebuah hadis yang masyhur. Hadis ini termaktub dalam kitab hadis Arba'in nomor 19. Mari kita baca perintah beliau kepada kita dan semampu yang kita bisa kita laksanakan sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau memohon sesuatu, meminta sesuatu kebutuhan, fas'alillah, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan ketika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat, law ijtama'at, jika mereka berkumpul atau bersepakat, ala ayyan fa'uka bi syai'in, bersepakat untuk memberi manfaat kepada engkau
dengan sesuatu yang bermanfaat, suatu kebaikan, lam yanfa'uka illa bisyai'in, umat tersebut tidak akan mampu memberimu suatu manfaat kecuali yang telah Allah tulis atau Allah takdirkan untukmu. Kita bisa bayangkan bagaimana kekuasaan dan kehendak Allah itu maha mutlak. Jika begitu banyak orang ingin memberi manfaat pada kita, berbondong-bondong bersepakat, maka apa yang kita terima, apa yang sampai manfaat pada kita, itu sebatas yang Allah tetapkan, bukan semata-mata orang-orang yang bersepakat tersebut. Dan sebaliknya, wa in istama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan jika suatu umat tersebut bersepakat untuk mencelakaimu, memberikan mudarat kepadamu dengan suatu bencana, suatu keburukan, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu 'alaik, mereka tidak akan mampu mencelakaimu sedikit pun kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan kepada engkau menimpa dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena yang menulis takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir tintanya telah mengering. Apa yang Allah tetapkan itulah yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh sebuah hadis yang sangat mendalam, menceritakan tentang haqaiqul umur, hakikat segala urusan. Memang kita hidup terbiasa dengan sebab-sebab. Ada orang memberi manfaat pada kita karena kita bekerja kepada dia, dan seterusnya. Kita setiap hari sangat terbiasa menempuh sebab. Apakah itu tercela? Apakah itu menghilangkan tawakal? Tentu tidak. Menempuh sebab bagian dari takdir Allah juga. Ketika ada sebagian sahabat sakit, mereka bertanya, wahai Rasulullah, bukankah penyakit ini bagian dari takdir Allah? Betul, kata Nabi, membenarkan. Lalu untuk apa kita berobat, Nabi? Bukankah sakit ini takdir Allah? Apakah berobat itu melawan takdir? Maka Nabi menjawab bahwa berobat itu termasuk bagian takdir Allah juga. Imma takdir menuju kesembuhan, atau ada juga sudah berobat tidak ada takdir kesembuhan, yang ada adalah takdir kematian. Apapun yang terjadi, sesuai akhir hadis tersebut, bahwa pena takdir telah diangkat, lembaran-lembaran takdir tintanya telah kering. Maka sebaik-baik sikap seorang mukmin, tawakal tertinggi kita semata-mata kepada Allah Ta'ala, tidak melupakan ikhtiar sebab-sebab zahir, kita tempuh sesuai batas-batasnya, tetapi rasa bergantung dalam hati yang paling mendalam harus sekuat-kuatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran yang sangat penting dari hadis tersebut, bagaimana Nabi mengajari umatnya tentang terus muraqabatullah dalam setiap perbuatannya. Imam Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis tersebut, beliau menjelaskan poin pertama, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Jika seorang mukmin betul-betul melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, maka penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang mukmin betul-betul nyata. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, Allah menjaga seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, dijaga fisiknya, fi badanihi,
Allah jaga juga di keturunannya, dzurriyyatihi. Allah jaga juga harta benda dan istrinya, sehingga semua menjadi ladang kebaikan. Bahkan Imam Ibnu Rajab mengutip sebuah kisah yang tercantum dalam surah Al-Kahfi yang kita sering baca di hari Jumat. Dalam kisah surah Al-Kahfi salah satunya adalah kisah dua anak yatim yang rumahnya hampir roboh, maka temboknya dikokohkan, dibetulkan, diperbaiki oleh salah seorang hamba Allah yang soleh. Sebagian ulama menyebutnya Nabi Khadir alaihissalam. Imam Ibnu Rajab menyatakan, sungguh kesolihan generasi seperti kita hari ini akan berbuah kesolihan berikutnya, kebaikan berikutnya di generasi mendatang. Dengan kata lain, kebaikan-kebaikan kita hari ini banyak yang bukan perbuatan kita, tapi keberkahan, kesolihan orang-orang terdahulu kita. Apa buktinya? Dalam kisah dua anak yatim itu Allah berfirman, wa kana abuhuma sholihah, dan ayah dua anak yatim tersebut adalah sosok yang solih. Itu yang menyebabkan Allah mentakdirkan Nabi Khidir memperbaiki rumah dua anak yatim tersebut. Imam Ibnu Rajab menyatakan, qad yahfazullah al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Sungguh Allah menjaga seorang hamba yang soleh setelah dia wafat. Allah jaga dzurriyyahnya, Allah jaga keturunannya agar tidak terlunta-lunta. Dua anak yatim ini sudah tidak punya siapa-siapa, tapi Allah datangkan pertolongan Nabi Khadir yang tidak mereka kenal sama sekali. Begitu mudah Allah mendatangkan pertolongan kepada dua anak tersebut. Dan kata kuncinya adalah wa kana abuhuma sholihah. Mari kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Mari kita menabung begitu banyak kesolihan hari ini, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi kita berikutnya. Sebagian orang merasa tenang, anak saya sudah saya bikinkan rekening pendidikan setiap anak, akan terjamin sampai ini, itu, dan seterusnya. Kemudian orang tuanya berbuat seenaknya. Apakah itu baik? Hanya jaminan duniawi? Tentu sebagai orang beriman harus lengkap. Silahkan saja Anda jamin pendidikan anak Anda lancar sampai perguruan tinggi, tapi jangan lupa tingkatkan kesolihan kita di malam-malam yang gelap saat semua orang tidur, untuk kebaikan zuriyah kita. Kalau Allah panggil kita mendadak, akan Allah gerakkan hamba-hamba yang lain membimbing, menaungi zuriyah kita. Itu karena ada tabungan kesolehan yang kita lakukan semasa hidup kita. Jangan hanya puas perkara zohir materi belaka. Mari kita ikuti petunjuk Al-Quran bahwa menabung kesolihan-kesolihan semasa hidup kita, penjagaannya, kebaikannya bukan hanya untuk kita, tapi juga insya Allah akan dinikmati oleh keturunan kita berikutnya. Mudah-mudahan sekelumit hikmah yang disampaikan Ibnu Rajab dalam syarah hadis tadi menyemangati kita. Kadang kita beralasan malas untuk beramal soleh secara giat, merasa sudah cukup soleh dan seterusnya. Rasanya ada yang kurang. Mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita. Bahkan jika kita sudah mencapai umur yang tidak banyak kegiatan, sudah pensiun, saya mendapati beberapa orang yang waktunya sudah luas,
mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran 7 hari 1 kali khatam. Masya Allah, itu kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Waktunya produktif. Meskipun sudah pensiun, tidak ada kerjaan, malah digunakan untuk makin dekat dengan Al-Quran. Dan itu kebaikan yang luar biasa yang beliau tabung untuk keturunan berikutnya. Mudah-mudahan kisah tadi membuat kita bersemangat senantiasa dalam amal kesalihan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.